Oke kawan-kawan, kita bahaskan soal yang kemarin belum terbahaskan di kelas Zoom online bersama di The King, Bimbel The King. Nah, kita mainkan di sini ada soal dari nomor 13. Ada suatu persamaan kuadrat di mana salah satu akarnya merupakan bilangan prima, ya kan? Salah satu akarnya adalah bilangan prima. Dan persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat plus C min 2015X plus 168 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan di sini adalah perbandingan antara nilai P dan Q, di mana P-nya adalah 1975 dan Q-nya adalah nilai C yang terbesar memenuhi persamaan kuadrat itu. Nah, artinya untuk menyelesaikan soal ini kita perlu kembali ke konsep suatu persamaan kuadrat yang punya dua akar pasti. Akar-akarnya siapa? Misalnya di sini kita anggap akar-akarnya adalah X1 dan X2. Ini akar-akarnya misalkan X1 dan X2. Sehingga kita akan mendapatkan nilai bahwa X1 ditambah X2, ingat, X1 ditambah X2 adalah hasil dari penjumlahan akar-akarnya. Itu adalah nilainya adalah negatif B per A, gitu kan. Dalam posisi ini berarti B-nya itu adalah C min 2015, ini B, A-nya adalah 2, dan C-nya adalah C ini ya, maksudnya C beda ini 1668. Nah, kita mainkan di sini berarti kita punya penjumlahan dan perkaliannya. Kalau secara umum rumusnya adalah C per A. Nah, artinya kita bawa ke sini penjumlahan akar-akarnya berarti adalah negatif dari C min 2015 yang dibagi oleh A, A-nya adalah 2. Dalam hal ini berarti kita bisa tuliskan 2015 min C dibagi 2. Sampai sini dulu. Nah, sekarang kita bawa ke hasil akalinya. X1 kali X2. Nilainya adalah C per A, C-nya dalam hal ini adalah 168 ya. 168 per 2. Atau berapa tuh? 168 per 2, 84. Nah, kita kembali lagi pahami bahwa salah satu akarnya itu adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima terkecil itu adalah 2. Ya enggak? Bilangan prima terkecil adalah 2. Berarti dalam hal ini 2 kali berapa supaya ketemu 84 dan seterusnya. Berarti kotak ini kan artinya kita bisa melihat tuh. Berarti ada berapa tuh? Bagi 2 itu ketemunya adalah 42. Nah, kita simpan dulu, berarti ada pasangan 2 dan 42. Terus bilangan berikutnya lagi prima 3. Bilangan berikutnya lagi 5, 7, 11 ya kan? 13 dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat di sini berarti bilangan bulat ya. Nah, kita coba 3. Bisa nggak 84 itu kita bagi 3. Nah, gitu kita mainkan tuh dapat berapa? 3 kali berapa supaya 84? 84 dibagi 3. Dapat nggak itu? 2 nyimpen 6 ya, nyimpen 2 24 8. Oh, bisa 28. Nah, 5 nggak bisa. Ini berarti nggak ada nih, nggak ada pasangannya. Kalau 7 biar ketemu 84 berarti 7-nya itu kita kalikan dengan berapa tuh? 1 nyimpen 1 14 2 12. Nah, 13 nggak ada, ya kan? Ini juga nggak ada, karena jelas ini pasangan terakhir adalah 12, berarti ke sana sudah tidak ada. Artinya teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa ada pasangan-pasangan dari faktornya itu, dari akar-akarnya itu, di mana salah satunya adalah bilangan prima. Kita lihat di situ, ada 3 pasang. Nah, sekarang kita cek ke sini. Pertanyaannya yang kita bandingkan adalah nilai C yang terbesar. Oke? Nilai C terbesar. Kita perhatikan. Kalau di sini adalah C-nya itu posisi terbesar, oke, artinya hasil dari bilangan yang ini, kalau tak kasih stabilo nih, bilangan ini, nah ini tak kasih stabilo, akan menghasilkan suatu nilai yang paling kecil, oke. Kalau C-nya itu posisinya terbesar,
maka nilai dari 2015 min C itu hasilnya hasil paling kecil, iya nggak? Akan menghasilkan paling kecil. Nah, sekarang kita lihat hasil paling kecil untuk penjumlahan di sini karena X1 plus X2. Itu terjadi ketika ada 3 pasang di sini. Kita lihat kalau kita pasang-pasangkan jumlahnya, kalau ini dijumlah ya, kan kelihatan tuh. Berarti ada berapa? 44, ini 31, yang ini 19. Kelihatan 19. Oke, kita coba cek berarti pasangan akar yang jumlahnya paling kecil adalah terjadi ketika 19, yaitu 7 dan 12 tadi tuh. 7 dan 12 salah satunya bilangan prima. Nah, kalau kita lihat di sini berarti 19 ini ketemu 2 nih, duanya kita masukkan ke sana. Berarti ini ketemunya adalah 38 ya, langsung aja 38 dari 2 di sama-sama dikali 2 kanan kiri. Nah, berarti ada 2015 kurangi C. Nah, itulah nilai C terbesar tuh, nanti akan menghasilkan nilai C terbesar. Nah, dalam hal ini berarti C itu didapat dari 2015 kurangi 38. Dapatnya berapa tuh? 15 kurangi 8, 7. 10 kurangi 3, 7 lagi. Tersisa 19. 1977 itu yang bisa menggantikan nilai C yang terbesar. Posisinya adalah 1977. Sementara nilai P adalah 1975. Dari hal ini berarti kelihatan bahwa nilai Q itu lebih besar daripada P. Begitu, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Nah, oke kawan-kawan, soal nomor 14 ini berkaitan dengan konsep persamaan garis lurus dan matrik. Karena di sini persamaan garis G dan H ini ditampilkan dalam bentuk matrik yang dicari nilai determinannya. Artinya persamaan garis H itu adalah determinan dari matrik ini, dan garis ini punya G ya, dan H-nya adalah ini nih, determinan dari matrik itu. Nah, kembali ke determinan. Determinan itu adalah AD min BC. Jadi kalau ada matrik A, B, C, D, determinannya itu adalah AD min BC. Kita mainkan di sini. Berarti persamaan garis G itu adalah Y min 1. Y kali 1 berarti adalah siapa tuh? Y min, nah, min BC berarti min X sama dengan 0. Oke, itu persamaan garis G-nya. Pertama itu, atau mungkin teman-teman bisa menampilkan dalam bentuk yang lain, yaitu Y sama dengan X, itu juga boleh karena tinggal diimbangkan kanan kiri ya, ruas kanan sama ruas kiri tinggal ditambah dengan X. Nah, terus garis H-nya itu juga sama, berarti determinannya, artinya di sini kita lihat ada X tambah Y kali 1, berarti ada X plus Y kali 1 tetap tuh. Nah, dikurangi nih 1 kali 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, dalam hal ini pun sama, berarti Y itu bisa kita tampilkan sama dengan siapa? 1 dikurangi X. Nah, oke. Diimbangkan juga kanan kirinya, ruas kanan kirinya, atau mungkin ada konsep pemahaman kita tinggal dipindah gitu ya. Sebenarnya nggak dipindah tapi diimbangkan kanan kirinya. Jadi kita sudah dapat persamaan garis G dan persamaan garis H. Ini punya G dan ini punya H. Nah, sekarang kita lihat ada nilai atau titik B ini yaitu P,1 terletak pada G. Berarti kita bisa mencari titik B. Kita ambil aja langsung di sini. Titik B itu P,1 berarti X-nya sama dengan P. Ya kan? P-nya sama dengan X-nya sama dengan P dan Y-nya sama dengan 1. Berarti terlihat di situ bahwa artinya kan kalau kita mainkan di situ nilai B yang P,1 ini bisa kita lihat bahwa kita ganti aja, berarti Y-nya itu diganti 1, X-nya diganti P. Gitu kan, dari sini Y sama dengan X itu kita ganti. Nah, Y-nya 1, X-nya P. Ketemu P-nya 1, berarti dalam hal ini kita bisa mendapatkan koordinat B yaitu 1,1. Dapat ya, 1,1 tuh titik B-nya. Nah, sekarang kita lihat titik C. Ada di koordinat 2, Q. Kita lihat ada 2, Q. Titik C. Nah, dalam hal ini berarti X-nya adalah 2, Y-nya adalah Q. Berarti kalau kita substitusikan nilai Q sama dengan, ini diganti Q ya, Y-nya, sama dengan 1 min 2. X-nya kita ganti 2. Dapatnya adalah negatif 1. Nah, dari sini kita dapat bahwa koordinat C itu adalah 2, negatif 1. Dapat di situ, ada 2 koordinat sudah untuk B dan C-nya. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Titik
A ini adalah titik perpotongan antara garis G dan H. Jadi ada potongan tuh. Jadi logikanya adalah kalau kita gambarkan di koordinat kartesius ya ini untuk penggambaran aja. Gambarnya nggak tahu bener yang nah atau nggak, artinya kalau ada garis G sama garis H, ini ada titik A nih titik potongnya. Di situ titik potongnya. Terus ada B dan C, B-nya di sini, C-nya di sini, oke garis gitu. Nah, terus bentuk garis kan, terus ada garis di sini, nah yang sejajar, nah ini K-nya, intinya gitulah, mencari persamaan garis K yang melalui titik A dan sejajar dengan BC. Ini kan ada B, ada C, gambarannya gitu. Nah ini ada B, ada C, terus dihubungkan kan bentuk garis. Kita mencari persamaan garis K yang melalui A dan sejajar dengan BC. Nah, kita mainkan, persamaan garis K itu berapa? Kita cari dulu titik potongnya, titik potong antara garis G dan garis H. Titik potong antara garis G dan H, kita lihat aja di sini berarti oh Y sama dengan X. Di sini Y sama dengan 1 min X. Artinya kalau kita gabungkan artinya kan nilai X itu sama dengan 1 min X, iya nggak? Nah, Y punya G dan H punya Y punya H. Nilainya sama tuh. Berarti kita punya dari sini adalah kita pindahkan, berarti di sini ada berapa tuh? 2X ya, sama dengan 1. Artinya X dengan setengah. Oke, oh X setengah. Berarti kalau gitu Y-nya sama dengan setengah juga. Dalam hal ini berarti kita dapat Y-nya sama dengan setengah juga. Kenapa seperti itu? Ambil aja yang satu ini. Nah, kan sama Y sama dengan X toh. Nah, berarti X-nya sama dengan setengah juga. Jadi, koordinatnya A itu adalah setengah, setengah. Oke, sip. Nah, untuk mendapatkan persamaan garis yang sejajar, karena ini sejajar nih. Nah, sejajar, berarti konsepnya adalah gradiennya sama, iya nggak? Berarti dari sini kita harus punya M-nya sama nih dengan persamaan garis yang melalui B dan C. Oke, gradien dari persamaan garis yang melalui B dan C ada 2 titik itu. Ingat, gradien ketika kita diketahui 2 titik adalah siapa? Adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Oke, ini adalah menentukan gradien jika diketahui 2 titiknya. Kita mainkan di situ. Berarti ada berapa? Min 1, min 1. Oke, ini min 1 kurangi 1 dibagi X2-nya berarti 2 dikurangi 1. Kita mainkan, berarti di situ ada berapa? Negatif 2 ya. Kan? Negatif 2 per 1. Oke, negatif 2. Berarti ada gradiennya adalah negatif 2. Ini, tak bikin warna lain. Ini adalah M-nya. Dan melalui titik setengah-setengah. Itu adalah persamaan siapa? Garis K. Nah, kita mainkan. Berarti garis K itu adalah persamaan garis K adalah garis yang melalui titik setengah, setengah dan bergradien 2. Siapa itu? Berarti Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 kan gitu. Kita mainkan. Berarti Y min Y1-nya adalah negatif setengah sama dengan negatif 2 dikalikan X min X1-nya adalah setengah lagi. Kita mainkan. Di sini berarti ada Y sama dengan negatif 2X. Kita mainkan ya. Plus. Nah ini dikalikan berarti jadi berapa? Plus 1. Ini setengahnya pindah lagi, berarti ada plus 1 plus setengah. Gitu, berarti Y sama dengan negatif 2X plus 1 setengah. Dapat di situ. Persamaan garisnya adalah negatif 2X plus 1 setengah sama dengan Y. Ada di jawaban berapa tuh? Ada 2 jawaban yang sama ya. Jawaban D sama jawaban E itu. Oke, jawaban D sama jawaban E sama. Iya nggak? Oke, terserah manapun. Nah, intinya seperti itu. Oke. Jawabannya bisa 2 tuh, ada ternyata jawaban D sama E belum diganti itu sama, masih sama. Ini ketemu persamaan garisnya ini ya teman-teman ya. Nah kawan-kawan, soal nomor 15 ini kita mendapat soal terkait dengan himpunan ya. Himpunan dan ada bagian-bagian di dalamnya nih. Jadi dalam satu ruangan ini diketahui bahwa 2/5 dari semuanya itu mengenakan syal. Dan 3/4-nya itu mengenakan topi. Pemenya berarti semuanya juga. 3/4 dari semuanya mengenakan topi. Artinya gini, kita misalkan saja N-nya itu adalah banyak orang. Ini N-nya ini adalah banyak orang seluruhnya nih. Banyak orang total seluruhnya ada di ruangan itu. Kita anggap sebagai N. Artinya kalau kita lihat di sini yang mengenakan syal itu ada 2/5 N. Dan yang mengenakan topi, ini syal ya. Dan yang mengenakan topi itu adalah ada 3/4 N. Nah, kalau kita jumlahkan antara 3/4 dan 2/5 ini, kita tambah ya, 2/5 ditambah 3/4, ini nilainya adalah lebih dari 1. Ya enggak, 20, yang atas adalah 8, kaliin silang aja. 8 tambah, ini 5 kali 3, 15, kan ketemu tuh 23 per 20, lebih dari 1 nih nilainya, lebih dari 1. Artinya kalau
nilai itu kita gambarkan dalam suatu diagram Venn, dia merupakan suatu diagramnya itu beririsan. Jadi yang ini menggunakan shawl, yang ini menggunakan topi, dia beririsan. Artinya ada orang-orang yang menggunakan keduanya. Berapakah itu? Artinya kalau kita lihat semuanya menggunakan barang itu ya. Jadi ada 23 ini dikurangi 20, kita kurangkan dengan 20 per 20. Total seluruhnya kan 1, berarti ada 3 per 20. Oh, berarti inilah yang menggunakan keduanya, yaitu 3 per 20. Tak tulis di sini 3 per 20. Nah, kalau misalkan kalau ini kita tuliskan dalam bentuk per 20-an sekalian ya, ini berarti menjadi 8 per 20, sama-sama dikali 4 atas bawah. Ini menjadi, kalau kita bikin 20 berarti jadi 15 per 20, sama-sama dikali 5 pembilang dan penyebutnya. Nah, kita lihat di diagram Venn-nya. Di diagram Venn yang menggunakan shawl, di sini sudah ada 3 per 20. Padahal shawl di sini ada berapa? 8 per 20. Berarti masih ada 5 per 20. Iya kan? Nah, sekarang yang menggunakan topi, tak ganti warnanya. Yang menggunakan topi di sini ada sudah 3 per 20. Sementara totalnya ada 15 per 20. Berarti ada 12 per 20 yang ada di sana. Nah, itu diagram Venn yang terjadi untuk pengaplikasian dari informasi soal di sana. Nah, nilai P yang kita cari adalah banyak orang paling sedikit. Ini paling sedikit yang menggunakan keduanya. Berarti berapa? 3 per 20 itu. 3 per 20 dari N. Jadi ada 3 per 20 dari N. Gitu. Itu berapa sih paling sedikit yang menggunakan keduanya ini? Keduanya. Nah, secara logika namanya orang itu kan nggak pecahan. Pasti bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Mungkin setengah, seperempat, 3 pun nggak mungkin. Artinya 3 per 20 kalikan N ini agar menjadi bilangan bulat, maka terjadi ketika N keadaan N paling kecil nih. N paling kecil itu adalah kelipatan dari berapa? 20. Jadi 3 per 20 kalikan N terkecilnya 20, ketemu 3. Maka hasil paling kecilnya untuk suka kedua-duanya atau yang mengenakan topi dan shawl itu juga hasil paling kecil 3 orang. Nah, berarti di sini hasilnya paling sedikit adalah 3 orang yang menggunakan keduanya. Kita bandingkan P dan Q-nya, nilainya sama, ada di jawaban C. Begitu kawan-kawan, terima kasih, semoga bisa dipahami. Nah, oke kawan-kawan, kita lanjutkan di soal berikutnya. Di nomor 16 ini kita lihat ada suatu bentuk pernyataan yang berupa nilai mutlak nih. Nilai mutlak dari Y kurang dari 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di mana Y-nya tidak sama dengan 0 ya. Nilai Y itu merupakan suatu pecahan. Nah, pecahan, suatu nilai pecahan yang keadaannya ketika Y-nya itu bernilai positif, berarti dia nilainya kurang dari 1. Pecahan kurang dari 1 banyak macam-macam tuh. Bisa setengah misalnya, 2 per 3, 3 per 4, atau berapapun misalnya 1 per 8 dan sebagainya. Yang penting kurang dari 1. Bisa juga bernilai negatif. Yang penting nilai negatifnya itu lebih besar daripada min 1. Lebih besar min 1 sama berarti misalkan negatif setengah, negatif 2 per 3, ini kan lebih besar dari negatif 1 ya. Nah, artinya kalau kita perhatikan di sini, kita bisa cek pernyataan-pernyataan yang ada, dan triknya adalah kita ngecek dari pernyataan yang keempat dulu. Ada Y kuadrat nilainya kurang dari 1 per Y kuadrat. Jelas di sini terlihat bahwa kalau misalkan ini dikuadratkan, otomatis semuanya akan bernilai positif. Nah, misal kita ambil nilai setengah nih, contoh aja setengah. Artinya dari sini kita akan mendapatkan seperempat, karena Y dikuadratkan, setengah dikuadratkan seperempat. Kurang dari 1 per Y kuadrat lagi, seperempat lagi. Oke, dalam hal ini berarti kita dapatkan seperempat itu kurang dari 4. Yang ini kan dibalik. Pernyataan ini benar. Nah, kita coba cari kita coba cek pernyataan yang lain. Misalnya kita ambil nilai lain nih. Nilainya misalkan kita ambil Y-nya sama dengan negatif 2 per 3. Ini pun sama pada akhirnya. Misalkan ya, di negatif 2 per 3. Maka Y kuadratnya ketemu 4 per 9. Positif 4 per 9. Positif semua. Apakah 4 per 9 itu kurang dari 1 per 4 per 9? Jelas ini dibalik lagi. Ya kan, dibalik lagi. Berarti 4 per 9 itu kurang dari 9 per 4. Cocok, bener. Ini kalimatnya bener semua. Nah, artinya jelas pernyataan keempat betul. Sehingga dari sini kita bisa mengeliminasi jawaban A, jawaban B. Kita eliminasi saja. Nah, lalu berikutnya kita cek pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua ini akan ada dua nilai juga. Jadi ketika Y-nya itu bisa bernilai pecahan positif atau Y-nya pecahan negatif. Misal kita ambil pecahan positif nih.
Ketika ketemu pecahan positif, katakanlah setengah juga, yang gampang ya, berarti akan kita dapatkan nilainya 1/4 itu kurang dari 1/8. Setengah dipangkatkan 3 kan 1/8. Benar atau salah? Salah. Udah jelas salah tuh. Karena 1/4 harusnya lebih besar daripada 1/8. Nah, pernyataan kedua jelas salah. Artinya dari sini bisa kita lihat bahwa yang benar hanya pernyataan 4 saja. Gitu teman-teman. Nah, bagian soal geometri nih teman-teman, nomor 17. Kita perhatikan ada persegi panjang ABCD, terus terpotong jadi 4 bagian, hanya saja garisnya tidak lurus ya. Kalau kita lihat DB mungkin agak sedikit, tapi belum tentu juga, tidak bisa dipastikan. Apalagi CTA, udah jelas tuh, CTA udah bengkong, nah, dari gambar udah kelihatan. Nah, di sini diketahui bahwa panjang CT-nya 5, panjang BT-nya itu 3, dan panjang DT-nya 4/10. Yang ditanyakan berapakah panjang AT. Oke, berapakah panjang AT. Nah, yang bisa kita gunakan untuk mencari berapa nilai panjang AT, itu kita bisa memainkan satu konsep Pythagoras nih. Jadi kalau misalnya ini kita potong jadi 2 ya, ini dipotong nih, dibikin garis perpanjangan, nah dipotong di sini. Oke, misalkan katakanlah ini kita anggap M titiknya dan N gitu kan. Nah, artinya dari sana kita bisa melihat bahwa ada segitiga siku-siku yang bisa kita kita pakai untuk mendapatkan panjangnya si AT itu. Nah, yang pertama adalah kita memisalkan dulu ukuran-ukuran yang bisa kita misalnya di sini adalah si panjangnya DM nih. Misalkan ini DM-nya A, berarti panjang CN-nya juga A. Kalau panjangnya MA-nya kita ambil B, berarti kita bisa memisalkan juga panjang BN-nya juga B. Nah, dari sini kita mainkan di segitiga yang sebelah kanan dulu. Segitiga CNT. Nah, segitiga CNT siku-siku DN ya. Berarti dari sana kita bisa melihat bahwa panjangnya panjangnya si NT, nah, NT itu kan dimiliki oleh 2 segitiga, ya kan? Segitiga CNT dan segitiga TNB, ya kan? Nah, dari segitiga yang pertama ini, yang di sini kita ambil dulu, berarti adalah 25 kuadrat, ya kan? Kan 5 kuadrat min A kuadrat tuh. Min A kuadrat, ya kan? Sama dengan siapa? NT kan? Nah, NT kuadrat tuh. Satu di situ. Nah, dari segitiga yang TNB itu siku-siku DN juga, artinya kita bisa melihat bahwa 9 kok 25 kuadrat ini 25 ya, karena sudah 5 kuadratnya sudah dikuadratkan. Nah, 9 dikurangi B kuadrat itu sama dengan NT kuadrat juga. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa nilainya NT kan sama, berarti 25 min A kuadrat itu sama dengan 9 min B kuadrat. Dalam ini berarti A kuadratnya kita pindah ke kanan, 9-nya kita pindah ke kiri, berarti ada 25 min 9. Ketemu tuh 16 sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kita dapat satu persamaan nih, kita simpan dulu. Nanti kita pakai. Nah, sekarang di segitiga yang sebelah kiri, kita punya ada segitiga DMT ya. Yang DMT dulu. Ini tak garis. DMT dulu. Berarti dari situ kita bisa melihat bahwa 4/10 dikuadratkan dikurangi A kuadrat sama dengan MT kuadrat. Kan gitu. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya ada segitiga BAT. Nah, BAT. Dari segitiga BAT berarti kita punya bahwa yang akan kita cari adalah AT. Anggap aja ini X lah ya. Berarti kita punya X kuadrat, oke, dikurangi dengan oleh siapa itu namanya B kuadrat sama dengan MT kuadrat, kan gitu. Artinya seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa MT kuadrat sama. Berarti artinya 4/10 dikuadratkan ini berapa nih? 16 kali 10. 16 kali 10 itu adalah 160. 16 kali 10 benar 160 dikurangi A kuadrat itu nilainya sama dengan X kuadrat min B kuadrat. Nah, teman-teman perhatikan di situ. Ada nilai X kuadrat yang akan kita cari adalah nilai X-nya nanti. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa X kuadrat ini kita pindahkan saja. Nah, pindahkan saja siapa namanya?
A dan B-nya ini dikelompokkan jadi satu. Jadi ada 160 dikurangi A kuadrat dikurangi B kuadrat, kan gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa menuliskan, tak tulis di bawahnya, berarti ada 160 dikurangi, kalau tak kasih kurung, berarti ada A kuadrat plus B kuadrat. Ini jadi plus ya, sorry, jadi plus. Nah, jadi plus karena pindah dari min jadi plus, berarti ini kalau kita kurung tetap min. Nah, balik lagi, ini plus ya, ini min ya, nah, sip X kuadrat. Nah, kita punya nih, siapa ini 16 di atas tadi, berarti 160 dikurangi 16 kuadrat, kan gitu ya, 16 sorry, ini ketemu 16 nih sama dengan X kuadrat, berapa dapatnya ini 144 ya, 144 ketemu X kuadrat, dapat X berarti berapa ya, akar dari 144 12, karena panjang berarti diambil positifnya saja, berarti nilainya adalah 12, ada di pilihan jawaban B. Nah, kawan-kawan, di soal nomor 18 kita bermain dengan konsep dari kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi. Nah, nanti tinggal cek kita pakai yang mana. Nah, dari sini ada sebuah kantong terdapat M buah, berarti ada sebanyak M ya, buah bola merah, berarti bola merahnya ada M. Bola hitamnya itu ada 2M, banyaknya ya, ini banyaknya. Dari dalam kantong itu diambil 3 buah bola sekaligus. Ingat, 3 buah bola sekaligus. Peluang terambilnya semua bola merah, nah ini kata kunci juga, adalah 1/84. Ini suatu nilai peluang. Nah, artinya kalau kita mencari peluang sendiri, itu kita harus tahu ruang sampel. Kalau kita lihat dari informasinya di sana, di mana semua itu terambil bola merah, artinya banyak kejadian bola merah, banyak kejadian berwarna bola merah, ini dibagi ruang sampel, artinya kan gitu, ketemunya 1/84. Nah, kejadian semuanya itu merah, berarti bisa kita hitung menggunakan kombinasi, karena urutannya tidak diperhatikan, acak dia, nggak masalah. Artinya banyak kejadian bola merah itu adalah kombinasi dari M, karena banyak bola merahnya ada M, diambil 3, terpilih 3 tuh. Terpilih 3, semuanya 3, dan yang diambil kan hanya 3 buah, berarti ya sudah, cuman itu aja, berarti bola hitamnya tidak dimainkan di sini, berarti cuma kejadian 3-3-nya warna merah. Nah, ruang sampelnya sendiri adalah kombinasi dari semuanya, semua bola yang ada di dalam kantong, berarti ada M dan 2M. M dan 2M itu artinya ada 3M. Yang diambil berapa? 3, berarti 3M dari 3. Nanti harus ketemu 1/84. Nah, ini mungkin teman-teman bisa menggunakan konsep penjabaran dari formula atau rumus kombinasi. Tapi kalau kita menggunakan penalaran, logika, dan tebak-tebakan ini logika, penalaran kita pakai coba. Nilai M sendiri itu otomatis harusnya lebih besar atau sama dengan 3, ya nggak mungkin kurang dari 3. Kenapa? Karena terpilihnya bola merah, sudah jelas di situ 3 bola merah, berarti paling kecil adalah ada 3 warna merah. Nah, kita coba misalkan ambil M-nya sama dengan 3 nih. Nanti kalau misalnya belum dapat, naikin dikit gitu aja. Nah, M-nya 3, berarti dalam hal ini ketika kita memisalkan M-nya sama dengan 3, ini pemisalan nih, berarti kita punya 3C3, kombinasi 3 dari 3 yang diambil, berarti di sini ada 93, ya enggak? 3 kali M, berarti 3 kali 3 ketemu 93, kita mainkan. Kombinasi 3 dari 3, jelas ketemunya adalah 1. Kombinasi dari 9 diambil 3, berarti ada berapa? 9 faktorial dibagi hasil pengurangannya 6 faktorial, ya kan? 9 kurangi 3 dan 3 faktorial. Oke, kita mainkan. Di sini bisa 1 per, berarti yang ini kita horek-horek ya. Kan gitu. 9 sama 6 gorek-gorek, berarti ada berapa? 7 kali 8 kali 9 yang dibagi 1 kali 2 kali 3. Kita mainkan, 2-nya bisa kita sederhanakan dengan 8, ketemunya 4. 3-nya dengan 9, ketemu 3. 28 kali 3, berapa tuh? 28 kali 3. 28 kali 3, 60 sama 84. Pas 84, artinya dari sini kita menebak M sama dengan 3 langsung cocok. Artinya banyaknya bola warna merah ada 3, berarti banyak bola warna hitam itu ada 6. Oke, sehingga pernyataan 1 di sini benar, banyak bola ada 9 buah. Jelas pernyataan 2 salah, ada bola merahnya 5, itu salah. Dari sini pun artinya kita tidak perlu membuktikan pernyataan yang lain ya. Jelas 1 benar kok 2 salah. Jelas jawabannya adalah 1 dan 3. Teman-teman bisa buktikan pernyataan ketiga kebenarannya dengan mencari di situ. Terambilnya 1 bola hitam ada 942. Coba dicek atau kapan-kapan kita mainkan. Seperti itu. Oke, soal nomor 19 ini tentang
lingkaran, di situ ada garis singgung, C-nya merupakan titik singgung lingkaran. Karena titik singgung lingkaran berarti dia membentuk sudut siku-siku dengan jari-jarinya, dengan salah satu garis jari-jarinya ke pusat lingkarannya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah panjang AB di sini ya, panjang AB ini berapa nih? Dari pernyataan 1 dan 2 kita akan membuktikan apakah dia cukup atau tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, pernyataan pertama, 1, luas segitiga OBC adalah 24. Kita perhatikan, segitiga OBC luasnya 24. Kalau kita cek, kira-kira bisa nggak untuk mendapatkan panjangnya AB? Nggak dapat, karena dari sini banyak panjang sisi, paling tidak ada 2 yang harus diketahui tuh. Berarti panjang BC berapa kita nggak tahu. Jari-jarinya juga kita belum bisa menentukan dari sini. Berarti R-nya jelas. Ini juga R ya, ini juga belum bisa menentukan. Oke, nah berikutnya dengan pernyataan kedua saja. Luas lingkarannya 36 pi cm persegi. Dalam hal ini ketika kita ketahui luas lingkarannya berarti tanpa kita ngitung ya, artinya teman-teman bisa mendapatkan berapa R-nya. Ini dapat tuh nilai R jari-jarinya. Ketika jari-jarinya dapat, di sini dapat nilai, di sini dapat nilai, teman-teman nggak perlu ngitung untuk menentukan menyelesaikan soal seperti ini, karena ini kan kebutuhan syarat ya, kebutuhan cukup aja. Oh cukup untuk menjawab, oh tidak cukup, gitu aja. Nah, artinya dari sini teman-teman R-nya ini didapat nih, R-nya didapat. Tapi ketika R-nya didapat, di situ panjang BC ini kita belum tahu berapa. Panjang BC belum tahu, artinya mengakibatkan panjangnya si OB, panjang garis miringnya di segitiga siku-sikunya si OCB itu belum tahu juga. Berarti di sini itu juga masih tanda tanya. Sehingga pernyataan kedua sendiri itu juga belum bisa menjawab pertanyaan. Oke, nah sekarang kita coba dari pernyataan ini kita gabung 1 dan 2. Oke, dari pernyataan kedua kita sudah dapat nilai nih, ada nilai. Ini kita punya, ini juga ada nilai. Oke, ketika ada nilai di situ dan luas segitiga OBC pun didapat, ingat luas segitiga OBC apa? Alas kali tinggi. Alasnya sudah ada, punya nilai tadi dari R. Artinya panjang BC ini bisa dicari. BC bisa dicari. Ketika BC bisa dicari, berarti mengakibatkan panjang sisi miringnya, si OB-nya juga bisa didapat. Ini juga bisa didapat. OB didapat, berarti si AB bisa didapat. AB dari mana? Ya di panjang OB dikurangi jari-jarinya tadi didapat. Artinya 2 pernyataan itu harus bersama-sama untuk menjawab pertanyaan. Digunakan bareng-bareng tuh. Gitu teman-teman. Nah, kita ke soal nomor 20. Nomor terakhir di soal tryout nih. Ada pertanyaan, apakah 2x plus y merupakan bilangan genap, even number ya? And even number, berarti dia adalah suatu bilangan genap. Apakah ya 2x plus y itu merupakan suatu bilangan genap? Ingat jelas di sini 2x berapapun nilai x, entah itu ganjil, entah itu genap, karena ada perkalian dengan 2, maka mengakibatkan dia pasti genap. Karena dia pasti genap, maka dibutuhkan suatu nilai, yaitu y-nya itu suatu bilangan genap. Jadi seperti itu sebenarnya. 2x jelas genap. Nah, tinggal untuk menghasilkan nilai genap, maka y-nya itu harus genap. Nah, artinya kalau teman-teman perhatikan di sini, dari pernyataan 1, x adalah bilangan genap. X is an even number. Berarti itu jelas nggak masalah genap atau ganjil. Belum menjawab ini, berarti belum menjawab pertanyaan kan? Gitu, karena yang ini jelas syarat tuh. Yang kita butuhkan adalah nilainya si y-nya. Nah, kemudian yang berikutnya, pernyataan kedua. Hasil dari the result of x min y. X min y itu adalah bilangan genap juga. Ingat, x min y bilangan genap nih. X min y itu suatu bilangan genap. Itu terjadi ketika apa teman-teman? Ketika pasangannya ada 2 kejadian. Ketika x-nya genap, y-nya juga genap. Kalau x-nya genap, y-nya genap. Kalau x-nya ganjil, y-nya juga ganjil. Ini x ya. Maka y-nya juga harus ganjil, karena bilangan ganjil dikurangi ganjil ketemunya genap. Gitu. Ganjil kurangi ganjil ketemunya genap. Jadi ada 2 keadaan yang bisa masuk ke sana. Gitu. Nah, berarti dari pernyataan 2 saja ini belum bisa menentukan apakah y itu genap saja.
atau ganjil saja, belum tahu, ada dua keadaan. Berarti pernyataan dua saja itu pun belum bisa menjawab pertanyaan. Nah, kalau kita gabungkan dari pernyataan satu sama pernyataan kedua. Pernyataan satu, X-nya adalah bilangan genap. X adalah bilangan genap. Oke, ketika X genap, maka Y-nya juga genap nih kondisinya. Karena menghasilkan genap, gitu kan? Berarti kita punya di sini adalah, dari sini bisa kita dapatkan bahwa kejadiannya cocok nih, oh Y-nya genap. Berarti ini terjawab pernyataan kedua ketika kedua pernyataan itu digunakan secara bersama-sama. Gitu, kawan-kawan, terima kasih, jawabannya adalah di C ya.